Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali ke pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 8, Bab 12, Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Materi yang pertama, makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat, yaitu halal, artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, thayyib, artinya baik, yaitu mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88 sebagai berikut, yang memiliki arti, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak asal mengenyangkan saja, tetapi harus halalnya, thayyibnya. Adapun halalnya, makanan dan minuman meliputi 3 kriteria berikut ini. Yang pertama, halal dari segi wujudnya, zatnya makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Dan yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Demikian kriteria makanan dan minuman yang halal dikonsumsi. Adapun jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Yang kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. Hal ini dijelaskan sesuai dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Dan yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan mudorot, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah, sesuai dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Yang kedua, makanan haram. Jenis-jenis makanan haram yang pertama yaitu semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Dalam ayat tersebut, makanan yang diharamkan adalah bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditandu hewan lain, diterkam binatang buas, hewan yang disembelih untuk berhala. Yang kedua, semua jenis makanan yang mendatangkan mudorot atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah dinyatakan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 33. Yang ketiga, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan atau khobais sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Yang keempat, makanan yang didapatkan dengan cara batil dinyatakan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Selanjutnya, minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam.
Adapun jenis-jenis minuman yang halal adalah yang pertama tidak memabukkan, yang kedua tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa maupun akidah. Yang ketiga tidak najis. Yang keempat didapatkan dengan cara yang halal. Demikian jenis-jenis minuman yang halal dikonsumsi. Selanjutnya, minuman haram, yaitu yang pertama, minuman yang memabukkan atau kita sebut dengan khamr. Hadis Rasulullah, adapun jenis minuman yang haram adalah yang sesuai dengan hadis Abu Dawud. Berdasarkan hadis tersebut, maka pengertian khamr itu mencakup segala sesuatu yang memabukkan, baik berupa zat cair maupun zat padat, baik dengan cara diminum, dimakan, dihisap, ataupun disuntikan ke dalam tubuh. Misalnya seperti ganja, narkotika, morfin, heroin, bir, arak, dan berbagai minuman beralkohol lainnya. Hukum Islam menegakkan bahwa mengkonsumsi khamr, baik sedikit ataupun banyak, hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah. Minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis, misalnya minuman yang berasal dari air kencing kucing. Yang kedua, minuman yang didapatkan dengan cara batil atau tidak halal, misalnya minuman yang didapatkan dengan cara merampok, merampas, dan memeras. Selanjutnya, manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, mendapat ridho Allah karena telah menaati perintahnya dan memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Yang ketiga, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Demikian manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Selanjutnya, akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras. Akibat buruk meminum khamr diantaranya seperti menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis, misalnya gangguan daya ingat, gangguan mental, kegagalan daya pikir, dan yang kedua, menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat. Yang ketiga, menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan. Yang ketiga, makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Dan yang terakhir, menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram. Hai adik-adik, sekian pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.